Aku gugat cerai suamiku saat malam pertama karena ini. Halo Bunda, semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini ya. Selamat menonton. Malam itu seharusnya menjadi awal dari kisah bahagia dalam hidupku. Aku melangkah masuk ke kamar pengantin dengan hati penuh harapan dan senyum yang tak bisa kusembunyikan. Gaun putih panjang yang kupakai masih terasa lembut di kulitku, simbol suci dari ikatan yang baru saja kami ikrarkan di hadapan keluarga dan teman-teman. Namun, langkahku terhenti ketika kudapati kamar itu kosong. Aku berdiri di ambang pintu, memandangi ranjang yang seharusnya menjadi tempat kami berbagi kebahagiaan pertama sebagai suami istri. Hening. Tak ada suara langkah kaki. Tak ada aroma khas parfum Mas Rino yang biasa menenangkanku. Aku menelan ludah, mencoba menepis kecemasan yang mulai merayap di benakku. Mungkin dia hanya keluar sebentar. Dengan langkah ragu, aku berjalan ke meja kecil di sudut kamar, tempat sebuah buket bunga mawar putih diletakkan dengan rapi. Kartu ucapan dari keluarga masih terselip di antaranya, mengingatkan bahwa tadi siang kami baru saja menggelar pesta penuh kebahagiaan. Tapi di mana Mas Rino sekarang? Aku duduk di tepi ranjang, jari-jariku meremas ujung gaunku tanpa sadar. Pikiranku mulai dipenuhi kemungkinan-kemungkinan yang berusaha ku tepis. Tidak mungkin Mas Rino meninggalkanku begitu saja, bukan? Aku mencoba mengingat kembali ekspresinya selama acara tadi. Senyumannya tampak tulus, genggamannya pun terasa hangat. Namun, sekarang, kehangatan itu menghilang begitu saja, digantikan dengan kesunyian yang mencekam. Kuputuskan untuk menunggu. Beberapa menit berlalu, lalu setengah jam, tetapi pintu kamar tetap tertutup. Aku bangkit, berjalan mondar-mandir, mencoba mengatur napasku yang mulai memburu. Kuambil ponsel dari meja rias dan menekan nomor Mas Rino, berharap dia segera mengangkat dan menjelaskan semuanya. Nada sambung terdengar, tetapi tidak ada jawaban. Aku mencoba lagi. Kali ini, ponselnya bahkan tidak aktif. Hatiku mencelos. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar di sisi kamar. Wajahku masih dipoles riasan sempurna, tetapi mata yang menatap balik dari dalam cermin bukanlah mata seorang wanita yang bahagia. Itu adalah mata seseorang yang mulai menyadari sesuatu yang salah. Mungkinkah Mas Rino memang sengaja pergi? Aku mencoba mengatur napas, meyakinkan diriku bahwa ini hanyalah kesalahpahaman. Mungkin Mas Rino sedang berbicara dengan keluarganya. Mungkin ada sesuatu yang membuatnya harus keluar sebentar. Tapi, jika benar begitu, mengapa dia tidak memberitahu aku? Mengapa dia tidak mengangkat teleponnya? Aku menutup pintu kamar dan bersandar di sana. Mataku menatap langit-langit yang putih bersih. Aku menunggu, berharap pintu akan terbuka kapan saja. Berharap aku akan melihat sosoknya masuk dengan senyum menenangkan, memberikan alasan yang masuk akal, membuatku tertawa karena terlalu cepat cemas. Tapi menit demi menit berlalu, dan kenyataan mulai merayapi hatiku seperti bayangan gelap yang tak bisa kuhindari. Aku berjalan ke jendela, membuka tirai dan menatap keluar. Malam di luar begitu tenang, jauh berbeda dengan badai yang mulai terbentuk dalam hatiku. Lampu-lampu hotel masih menyala redup, suara kendaraan sesekali terdengar dari kejauhan, tetapi dunia luar tampak seperti tidak peduli dengan kepedihanku saat ini. Aku menghembuskan napas berat. Mungkin aku harus mencari Mas Rino. Aku tidak bisa terus diam di sini dan membiarkan kecemasan melahapku hidup-hidup. Dengan masih mengenakan gaun yang kini terasa lebih seperti jerat daripada simbol kebahagiaan, pikiranku melayang ke momen-momen sebelum ini. Upacara pernikahan yang indah, wajah-wajah bahagia keluarga kami, doa-doa yang dipanjatkan untuk kebersamaan kami. Namun, apa artinya semua itu jika pengantin pria tidak ingin ada di sini?
Aku meraih ponsel dan mencoba meneleponnya lagi. Nada sambung terdengar, tetapi tetap tidak ada jawaban. Aku menggigit bibir bawahku, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang. Aku mengetik pesan. "Mas, kamu di mana? Aku menunggu di kamar." Kukirim pesan itu dengan harapan dia akan segera membalas. Aku menatap layar ponsel selama beberapa detik, tetapi tidak ada tanda-tanda bahwa pesanku dibaca. Aku mencoba lagi, kali ini dengan pesan yang lebih panjang. "Mas, aku benar-benar khawatir. Tolong kabari aku. Aku tidak tahu harus bagaimana kalau kamu tidak di sini." Hening. Tidak ada balasan. Aku bangkit dari ranjang dengan napas memburu. Tidak bisa. Aku tidak bisa hanya menunggu di sini dan membiarkan pikiranku dihantui ketidakpastian. Aku harus mencari Mas Rino. Aku melangkah keluar dari kamar, berjalan cepat menyusuri lorong hotel. Setiap orang yang kulewati seakan menatapku dengan tatapan aneh, mungkin karena aku masih mengenakan gaun pengantin lengkap dengan riasan yang mulai luntur. Aku tidak peduli. Aku hanya ingin menemukan suamiku. Aku mulai dengan kembali ke resepsionis. "Maaf, apakah Anda melihat suami saya, Mas Rino?" Tanyaku dengan suara yang berusaha tetap tenang. Resepsionis itu tampak ragu sejenak sebelum akhirnya menggeleng. "Saya tidak yakin, Bu. Mungkin beliau ada di restoran atau area lounge." Aku mengangguk cepat, mengucapkan terima kasih, lalu bergegas menuju restoran hotel. Saat aku sampai di sana, mataku segera menyapu ruangan, mencari sosok yang sangat kukenal. Restoran masih cukup ramai dengan tamu-tamu yang menikmati makan malam mereka, tetapi Mas Rino tidak ada di sana. Aku melanjutkan pencarianku ke area lounge. Ada beberapa tamu duduk santai di sofa empuk, berbincang dengan suara pelan atau sekadar menikmati minuman mereka. Aku melangkah lebih jauh, meneliti setiap sudut ruangan. Kosong. Hati-hati. Aku mengeluarkan ponsel dan mencoba menghubungi nomor sahabat terdekat Mas Rino, Raka. Aku berharap dia tahu sesuatu. "Halo, Sheila?" Suara Raka terdengar sedikit mengantuk. "Raka, maaf mengganggu. Aku mau tanya, kamu tahu di mana Mas Rino?" Tanyaku tanpa basa-basi. Hening sejenak di seberang sana sebelum akhirnya Raka menjawab dengan suara ragu. "Bukannya dia seharusnya bersamamu?" Aku menelan ludah. "Seharusnya, tapi dia tidak ada di kamar." Aku sudah coba menelepon, tapi dia tidak menjawab. Raka terdengar menghela napas berat. "Sheila, aku nggak tahu harus bilang apa. Tapi tadi sebelum resepsi selesai, aku sempat lihat Mas Rino bicara dengan seseorang. Seorang perempuan." Jantungku berdetak kencang. "Perempuan siapa?" Aku nggak yakin. Aku hanya melihat sekilas. Mereka tampak serius. Aku pikir itu cuma urusan biasa. Aku mengepalkan tangan, berusaha meredam perasaan yang kini berkecamuk semakin liar. "Terima kasih, Raka." Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Ada seorang perempuan. Seseorang yang bicara dengan suamiku sebelum dia menghilang. Siapa dia? Apa hubungannya dengan Mas Rino? Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, ketidakpastian ini atau kemungkinan bahwa aku akan menemukan jawaban yang tidak ingin kudengar. Aku menarik napas dalam-dalam, menguatkan diri. Aku tidak akan berhenti sampai aku menemukan Mas Rino. Aku harus tahu kebenarannya, seburuk apapun itu. Setengah putus asa, aku mencoba menghubungi Mas Rino lagi. Tidak ada jawaban. Layar ponsel tetap membisu, seolah menertawakan harapanku yang perlahan memudar. Aku menatap notifikasi pesan yang belum terbaca, merasa seperti orang bodoh yang masih menunggu jawaban dari seseorang yang jelas-jelas mengabaikanku. Aku menelan ludah, merasakan ketegangan menjalar ke seluruh tubuhku. Ini bukan sekadar keterlambatan atau kesalahpahaman. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini,
Sesuatu yang sejak awal sudah ingin kutolak untuk percayai. Malam semakin larut. Di luar jendela, langit gelap membentang tanpa bintang, mencerminkan kekosongan yang kini melanda hatiku. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk lututku sendiri, mencoba mencari kehangatan dari tubuhku yang mulai menggigil. Saat aku hampir menyerah, suara ketukan pelan terdengar dari luar kamar. Jantungku berdebar kencang. Aku melompat dari tempat tidur dan segera berlari ke pintu, berharap menemukan Mas Rino di sana dengan wajah penuh penyesalan dan alasan yang masuk akal. Tapi saat aku membukanya, bukan dia yang berdiri di hadapanku. Aku mengerutkan kening. Mbak Rina. Rina, kakak sepupuku, berdiri di sana dengan wajah cemas. Ia masuk tanpa menunggu undangan dan langsung menutup pintu di belakangnya. Sheila, aku harus bicara sesuatu sama kamu, katanya dengan suara pelan, seolah takut ada yang mendengar. Aku mengerutkan dahi. Ada apa, Mbak? Kamu tahu di mana Mas Rino? Rina menatapku dengan ekspresi penuh keraguan, seolah-olah apa yang hendak dikatakannya terlalu sulit untuk diucapkan. Ia menggigit bibirnya sebelum akhirnya menghela napas panjang. Aku melihat Rino, katanya pelan. Jantungku berdegup kencang. Di mana? Di parkiran hotel, jawabnya dengan suara berat. Dia, bersama seorang perempuan. Dunia di sekelilingku seakan berhenti bergerak. Aku menatap Rina, berharap aku salah dengar. Perempuan? Ulangku dengan suara nyaris berbisik. Rina mengangguk. Aku tidak mengenalnya, tapi mereka tampak akrab. Mereka berbicara dengan serius, dan kemudian Rina menelan ludah sebelum melanjutkan. Aku melihat Rino memegang tangannya. Aku mundur selangkah, merasa tubuhku kehilangan keseimbangan. Tidak mungkin. Gumamku, kepalaku menggeleng perlahan. Mbak pasti salah lihat. Aku salah, Sheila. Suara Rina penuh dengan simpati. Tapi aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lututku terasa lemas. Aku meraih kursi terdekat dan duduk, berusaha mencerna semua ini. Semua harapan yang tadi masih kugenggam erat kini hancur seperti kaca yang pecah berkeping-keping. Mas Rino, suamiku. Pria yang baru saja berjanji di hadapan Tuhan dan semua orang untuk mencintaiku seumur hidup, ternyata tidak berada di sisiku di malam pernikahan kami. Dia memilih berada bersama wanita lain. Aku ingin marah. Aku ingin menangis. Aku ingin berteriak. Tapi yang kurasakan saat ini hanyalah kehampaan. Apa aku harus mencarinya? Tanyaku, setengah berharap Rina akan memberiku jawaban yang bisa menenangkan hatiku. Rina menatapku lama sebelum akhirnya berkata, aku tidak ingin kamu menyakiti dirimu sendiri lebih jauh, Sheila. Aku menutup mata. Rasa sakit ini begitu dalam, menusuk hingga ke tulang. Aku tidak tahu mana yang lebih menyakitkan, pengkhianatan Mas Rino, atau kenyataan bahwa aku masih berharap dia akan kembali dengan alasan yang bisa membuatku memaafkannya. Kakiku terasa lemas, tapi aku memaksa diri untuk berdiri. Aku tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan rasa sakit ini menggerogoti pikiranku. Aku harus melihatnya sendiri. Aku harus tahu apakah semua ini benar. Rina mencoba menahanku dengan tatapan khawatir, tetapi aku hanya menggeleng pelan. Aku harus melihatnya sendiri, Mbak, bisikku, nyaris tanpa suara. Dengan langkah goyah, aku keluar dari kamar dan berjalan menuju lift. Rina mengikutiku dalam diam, seakan siap menangkapku jika aku jatuh. Pikiranku dipenuhi berbagai kemungkinan. Mungkin ini hanya kesalahpahaman, mungkin Mas Rino punya alasan yang masuk akal, mungkin dia hanya bertemu teman lama. Tapi di lubuk hatiku yang terdalam, aku tahu, harapan itu hanya upaya terakhirku untuk menyangkal kenyataan. Saat pintu lift terbuka di lobi, aku merasakan jantungku berdegup lebih cepat. Lorong hotel terasa sunyi, hanya ada suara langkah kaki kami yang bergema di lantai marmer.
Aku menahan napas ketika kami mendekati pintu kaca besar yang mengarah ke parkiran. Dan di sanalah aku melihatnya. Mas Rino berdiri di dekat mobilnya. Dia tidak sendiri. Seorang wanita berdiri di hadapannya. Wajahnya setengah tertutup bayangan lampu jalan. Rambut panjangnya tergerai, dan aku bisa melihat bagaimana Mas Rino menggenggam tangannya. Erat, seperti cara dia seharusnya menggenggam tanganku malam ini. Aku membeku di tempat. Dadaku sesak, dan napasku tercekat. Aku menunggu. Aku berharap dia akan segera melepaskan tangan wanita itu, menyadari kesalahannya, dan berlari ke arahku. Tapi dia tidak melakukannya. Sebaliknya, dia justru menatap wanita itu dengan sorot mata yang tidak pernah kutemui sepanjang hari ini. Penuh kelembutan, seolah dia sedang menatap sesuatu yang telah lama dirindukannya. Hatiku hancur seketika. Aku ingin meneriakkan namanya, ingin menuntut jawaban, ingin bertanya bagaimana dia bisa melakukan ini padaku. Tapi tubuhku tidak mau bergerak. Air mataku akhirnya jatuh, membasahi pipiku. Aku merasakan Rina menggenggam lenganku, seakan mencoba memberiku kekuatan. Tapi tidak ada yang bisa mengurangi rasa sakit ini. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, menyaksikan kehancuran pernikahanku yang bahkan belum berlangsung 1 hari penuh. Aku berdiri di sana, membeku, sementara tatapan Mas Rino bertemu denganku. Sesaat dunia seakan berhenti bergerak. Jantungku berdetak begitu kencang, dan darahku berdesir dingin di seluruh tubuhku. Aku menunggu dia mengatakan sesuatu, apapun, untuk menjelaskan situasi ini. Tapi yang kudapatkan hanyalah keheningan yang menyesakkan. Perempuan di sampingnya ikut menoleh ke arahku. Matanya meneliti sosokku yang masih mengenakan gaun pengantin, seolah baru menyadari betapa absurdnya keadaan ini. Aku, seorang pengantin baru, berdiri di depan suamiku, menyaksikan bagaimana dia memegang tangan wanita lain di malam yang seharusnya menjadi malam pertama kami. Aku menelan ludah, mencoba mengendalikan gemuruh dalam dadaku. "Mas," suaraku nyaris berbisik, tetapi cukup untuk membuat Mas Rino tersentak. Tangannya perlahan terlepas dari genggaman perempuan itu, seakan baru menyadari bahwa dia telah ketahuan. "Sheila." Akhirnya dia membuka mulut. Tapi aku tidak ingin mendengar namaku keluar dari bibirnya saat ini. Tidak setelah apa yang kulihat. Tidak setelah kenyataan menghantamku begitu keras. Aku melangkah mendekat. Setiap gerakanku terasa seperti membawa beban yang begitu berat. "Siapa dia?" tanyaku. Suaraku terdengar lebih tenang dari yang kuharapkan, padahal di dalam, aku sedang berjuang menahan luapan emosi yang hampir menghancurkanku. Mas Rino menunduk, tidak langsung menjawab. Perempuan itu menatapnya sejenak sebelum akhirnya memutuskan untuk angkat bicara. "Aku Laila," katanya. Suaranya lembut tapi tegas. Aku masa lalu Rino." "Dari masa lalu." Kalimat itu menggantung di udara, membawa lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Aku menoleh ke Mas Rino, menuntut penjelasan. "Masa lalu?" ulangku, ingin dia mengatakannya sendiri. Mas Rino menghembuskan napas panjang. "Aku minta maaf, Sheila, tapi aku belum bisa melupakan Laila." Akhirnya dia mengakui, dan saat itulah aku merasa dunia runtuh di sekelilingku. Aku menggeleng pelan, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Jadi, selama ini, selama kita bersama, selama kita merencanakan pernikahan ini, kamu masih memikirkan perempuan lain?" Aku bisa merasakan suara Rina menegang di sebelahku, tetapi aku tidak peduli. Yang ada dalam pikiranku saat ini hanyalah bagaimana aku bisa begitu bodoh mempercayai pria ini. Mas Rino menatapku dengan ekspresi penuh rasa bersalah, tetapi itu tidak berarti apa-apa bagiku sekarang. "Aku mencoba, Sheila," katanya dengan suara nyaris memohon. "Aku mencoba untuk mencintaimu sepenuh hati, untuk memulai hidup baru bersamamu. Tapi apa?" Potongku tajam.
Dadaku naik turun menahan emosi yang kian membakar. Tapi kamu tidak bisa? Tapi kamu masih mencintai dia? Kalau begitu, kenapa kamu menikah denganku, Mas? Kenapa kamu membuatku percaya bahwa kita bisa bahagia? Mas Rino mengusap wajahnya, seakan mencoba mencari kata-kata yang tepat. Aku tidak ingin menyakiti siapapun. Aku tertawa kecil, getir. Tidak ingin menyakiti siapapun? Lalu ini apa, Mas? Aku menunjuk diriku sendiri, lalu ke arah Laila. Kamu tidak hanya menyakiti aku, tapi juga dia. Kamu menikahiku saat hatimu masih untuknya. Dan kamu membiarkan dia berharap saat kamu sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk bersamaku. Laila menunduk, seolah menyadari bahwa dia pun terjebak dalam kebohongan ini. Tapi aku tidak peduli padanya sekarang. Fokusku hanya pada pria yang berdiri di hadapanku, pria yang baru saja bersumpah untuk mencintaiku, tetapi bahkan tidak bisa bertahan satu malam bersamaku. Keheningan kembali menguasai kami. Aku bisa merasakan tatapan orang-orang di sekitar yang mulai memperhatikan drama ini, tapi aku sudah tidak peduli. Aku merasa kosong. Aku merasa kalah. Akhirnya, aku menarik napas panjang dan menghembuskannya perlahan. Aku sudah cukup mendengar. Aku sudah cukup melihat. Aku tidak butuh lebih banyak penjelasan, karena kenyataan sudah berbicara lebih keras dari semua kata-kata yang bisa mereka ucapkan. Aku pergi, kataku akhirnya. Suaraku nyaris bergetar. Mas Rino terkejut. Sheila, tunggu. Tidak ada yang perlu ditunggu, potongku. Mataku menatapnya dengan penuh kekecewaan. Aku tidak akan tinggal dalam pernikahan yang sejak awal sudah penuh kebohongan. Aku berbalik, melangkah menjauh dengan kepala tegak. Rina mengikutiku, tetapi aku hampir tidak bisa mendengar suara langkahnya. Pikiranku penuh dengan kenangan yang kini terasa seperti kepingan mimpi yang hancur. Saat aku kembali ke kamar, aku segera membuka koper dan mulai memasukkan barang-barangku ke dalamnya. Gaun pengantin yang masih kukenakan terasa begitu menyiksa, dan tanpa pikir panjang, aku merobek resletingnya dan membiarkannya jatuh ke lantai. Aku mengenakan pakaian biasa, sesuatu yang terasa lebih nyata daripada kebohongan yang baru saja aku tinggalkan. Aku mengambil cincin pernikahan yang masih melingkar di jariku. Aku menatapnya lama sebelum akhirnya melepaskannya, meletakkannya di atas meja. Tidak ada gunanya lagi. Rina berdiri di dekat pintu, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Kamu yakin, Shil? Tanyanya pelan. Aku mengangguk, meski hatiku terasa berat. Aku tidak bisa terus seperti ini, Mbak. Aku mencintainya, tapi aku mencintai diriku sendiri lebih dari ini. Dan dengan keputusan itu, aku menutup koperku, meninggalkan malam pengantin yang tidak pernah menjadi milikku. Aku memilih pergi, bukan karena aku lemah, tapi karena aku cukup kuat untuk tidak bertahan dalam cinta yang tidak utuh. Aku berdiri di depan rumah orang tuaku, koper kecil di tanganku terasa lebih berat dari yang seharusnya. Malam masih gelap, angin dingin menyusup ke sela-sela kulitku, tetapi bukan itu yang membuatku menggigil. Yang membuat tubuhku terasa kosong adalah kenyataan bahwa aku baru saja meninggalkan sesuatu yang seharusnya menjadi awal dari kehidupan baruku. Pernikahan yang belum genap sehari itu, kini hanya menjadi kenangan pahit yang harus kutelan sendiri. Tanganku terangkat, mengetuk pintu dengan ragu. Aku tahu bahwa kedatanganku akan mengejutkan mereka. Aku tahu bahwa aku akan membawa beban yang berat bagi keluargaku. Beban pertanyaan, kekecewaan, dan mungkin juga rasa malu. Tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku tidak bisa bertahan di tempat yang tidak lagi bisa menerima keberadaanku. Pintu terbuka dengan cepat, dan sosok ibu muncul di hadapanku. Matanya yang biasanya lembut kini melebar dalam keterkejutan. Ia mengenakan daster dan selendang yang masih melilit bahunya, menandakan bahwa ia baru saja bangun tidur. Sheila? Suaranya penuh kebingungan. Aku tidak bisa mengatakan apapun. Bibirku bergetar,
dan sebelum aku sempat menahan diri, air mata mengalir begitu saja di pipiku. Bu! Aku terisak, tubuhku gemetar. Ibu segera menarikku ke dalam pelukannya, mengusap punggungku dengan lembut. Ya Allah, nak, ada apa ini? Kenapa kamu di sini? Mana Rino? Aku menutup mata, menikmati sejenak kehangatan yang selama ini selalu menjadi tempatku berlindung. Aku ingin menjawab, tetapi suaraku tersangkut di tenggorokan. Aku hanya bisa menangis, membiarkan semua emosi yang kutahan sejak tadi akhirnya pecah di pelukan ibu. Tak lama kemudian, ayah muncul dari dalam rumah, wajahnya mengerut dengan rasa khawatir yang jelas terpancar. Ada apa ini? Sheila, kenapa kamu pulang? Bukankah seharusnya kamu? Kalimatnya terputus saat melihat wajahku yang penuh air mata. Aku tahu ayah bukan orang yang mudah terbawa emosi, tapi malam ini aku bisa melihat dengan jelas perubahan di raut wajahnya. Ibu membawaku masuk ke ruang tamu, menuntunku duduk di sofa. Rina, yang masih mengikutiku sejak hotel, berdiri di belakangku tanpa berkata apa-apa. Ia membiarkanku berbicara lebih dulu, memberikan ruang agar aku bisa menjelaskan semuanya dengan caraku sendiri. Aku mengusap wajahku, mencoba mengendalikan napasku sebelum akhirnya berbisik. Rino, dia tidak ada di kamar pengantin, Bu. Dia tidak bersamaku malam ini. Ibu menatapku dengan mata membesar. Maksudmu? Aku menggigit bibir, mencoba menahan tangis yang ingin pecah lagi. Dia bersama perempuan lain. Kata-kata itu keluar begitu saja, membawa serta rasa sakit yang masih menusuk di dadaku. Suasana mendadak sunyi. Ayah menarik napas panjang, wajahnya mengeras. Apa maksudmu? Rino mengkhianatimu? Di malam pernikahan kalian? Aku mengangguk pelan, tak mampu menahan isakanku lagi. Aku melihatnya sendiri. Yah, dia menggenggam tangan perempuan itu. Dia memilih bersamanya daripada bersamaku. Ibu menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. Aku tahu betapa bahagianya dia saat melihatku menikah, betapa bangganya dia bahwa putrinya akhirnya menemukan pasangan hidup. Dan kini, aku pulang membawa luka yang bahkan belum sempat kering. Rina akhirnya angkat bicara, suaranya tegas namun lembut. Aku juga melihatnya. Om, Tante, Sheila tidak berbohong. Ayah menghela napas panjang, tangannya mengepal di atas lutut. Aku bisa melihat betapa marahnya beliau, betapa kecewanya beliau pada menantu yang baru saja ia terima dalam keluarganya. Kenapa kamu tidak mencoba bicara dengannya dulu, Nak? Ibu akhirnya bersuara, nada suaranya dipenuhi kekhawatiran. Mungkin ada penjelasan, mungkin ada alasan. Aku menggeleng, air mata masih menetes di pipiku. Tidak ada alasan yang bisa membenarkan apa yang dia lakukan, Bu. Dia bahkan tidak mencoba menjelaskan. Dia hanya diam. Itu sudah cukup bagi aku untuk tahu segalanya. Ayah bersandar di kursinya, menatapku dalam-dalam. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan sekarang? Aku menegakkan punggungku, meski tubuhku masih terasa lemah. Aku ingin mengakhiri pernikahan ini. Yah, aku tidak bisa bersama seseorang yang hatinya tidak pernah benar-benar untukku. Ibu terisak pelan, sementara ayah memejamkan mata sejenak, seakan sedang berusaha menelan kenyataan pahit ini. Aku tahu, mereka kecewa. Bukan karena aku memilih pergi, tetapi karena putri mereka harus menghadapi luka sebesar ini dalam waktu yang begitu singkat. Tapi, Sheila, apa kamu siap menghadapi semua ini? Ibu akhirnya bertanya dengan suara bergetar. Tekanan dari keluarga besar, dari orang-orang di luar sana, mereka akan bertanya-tanya, mereka akan berbisik-bisik. Aku tidak ingin kamu terluka lebih dari ini. Aku menghela napas. Aku tahu apa yang menungguku di luar sana. Bisikan-bisikan, pandangan sinis,
Pertanyaan tanpa henti tentang mengapa pernikahanku begitu singkat. Tapi aku juga tahu bahwa bertahan dalam kebohongan akan jauh lebih menyakitkan. Aku lebih baik menghadapi mereka daripada menghabiskan hidupku dengan seseorang yang tidak bisa mencintaiku dengan utuh. Bu, jawabku, suaraku lebih mantap dari yang kuduga. Aku tidak ingin hidup dalam pernikahan yang hanya akan membuatku menderita. Ayah mengangguk pelan. Kalau itu keputusanmu, kami akan mendukungmu. Aku menatap ayah, lalu ibu. Aku melihat kesedihan di mata mereka, tetapi juga keteguhan. Mereka tahu bahwa ini bukan keputusan yang kuambil dengan mudah. Mereka tahu bahwa aku tidak akan datang ke rumah ini jika aku tidak benar-benar hancur. Ibu menggenggam tanganku erat. Apapun yang terjadi, kamu tetap anak kami. Kami akan selalu ada untukmu. Dan dengan kalimat itu, untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, aku merasa tidak sendirian. Aku tahu, perjalananku setelah ini akan sulit. Aku tahu bahwa luka ini tidak akan sembuh dalam semalam. Tapi aku juga tahu bahwa aku tidak akan menghadapinya sendirian. Aku punya keluarga yang mencintaiku, dan itu cukup untuk membuatku tetap berdiri. Aku menarik napas dalam, menatap langit yang perlahan mulai memutih di ujung cakrawala. Mungkin aku kehilangan seorang suami malam ini, tapi aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Hari-hari setelah kejadian malam itu seolah berlalu dengan lambat, namun penuh dengan riak-riak ketidakpastian. Aku sudah kembali ke rumah orang tuaku, dan meski mereka menerima aku dengan tangan terbuka, dunia di luar sana tak sebaik itu. Setiap kali aku melangkah keluar dari rumah, aku merasakan tatapan-tatapan itu, tatapan yang seolah berbicara lebih banyak daripada yang sebenarnya mereka ucapkan. Keluarga besar mulai berdatangan, membawa simpati mereka yang kadang terasa palsu. Ada yang menghibur dengan kata-kata manis, berusaha meyakinkanku bahwa ini semua hanya cobaan yang akan berlalu. Tapi ada juga yang melontarkan pertanyaan-pertanyaan tajam, seperti pisau yang memotong dalam-dalam, membuat luka lama terbuka kembali. Apa yang sebenarnya terjadi, Sheila? Kenapa bisa begini? Tante Yuli bertanya dengan nada penuh keingintahuan, matanya tak bisa menyembunyikan rasa ingin tahu yang mendalam. Aku memaksakan senyum tipis. Aku tidak tahu, Tante. Semua berjalan begitu cepat. Tante Yuli mengangguk. Tetapi aku bisa melihat sorot mata yang penuh penilaian. Pernikahanmu belum genap sehari, tapi kenapa sudah berakhir? Katanya dengan nada yang tak bisa kusebut simpatik. Kamu pasti bisa menjelaskan lebih baik, kan? Aku merasa seperti berada di ruang sidang, dikelilingi oleh pertanyaan-pertanyaan yang menuntut penjelasan, seolah aku harus mempertanggungjawabkan hidupku pada mereka yang bahkan tidak mengerti apa yang kulalui. Setiap percakapan seperti ini membuat dadaku semakin sesak. Dan bukan hanya keluarga. Di luar rumah, pandangan orang-orang lebih keras. Aku mendengar bisik-bisik yang beredar seperti angin, datang dari teman-teman lama, kenalan, dan tetangga yang merasa berhak tahu setiap detil kehidupan pribadiku. Mereka berbicara tentang pernikahanku, tentang kegagalannya, seolah aku hanyalah bahan obrolan yang bisa mereka konsumsi begitu saja. Apa sih yang kamu harapkan dari pernikahan yang terburu-buru seperti itu? Kamu saja belum cukup kenal dengan Mas Rino. Ah, pasti kamu yang salah. Biasanya kan perempuan yang cepat-cepat ingin menikah, padahal belum siap. Kata-kata itu menggema di telingaku, dan meskipun aku berusaha untuk tak terlalu memperhatikannya, itu tetap saja menusuk. Aku bukan orang yang suka menjadi bahan pembicaraan, dan setiap kali aku bertemu dengan pandangan penuh simpati yang justru terasa merendahkan, aku merasa semakin lelah. Tapi di tengah tekanan itu, ada satu hal yang mulai kuterima. Aku tidak bisa mengendalikan apa yang dipikirkan orang lain. Aku tidak bisa memaksa mereka untuk mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Apalagi jika mereka hanya melihat dari sisi luar.
Yang bisa kulakukan adalah bagaimana aku menghadapi diriku sendiri. Dan itu jauh lebih penting daripada apapun. Saat aku keluar untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari atau hanya berjalan-jalan di sekitar lingkungan rumah, aku merasa seperti diburu. Tatapan orang-orang selalu mengikuti langkahku. Ada yang menatap penuh rasa kasihan, ada yang melihatku dengan pandangan curiga. Aku tidak tahu harus bagaimana menjelaskan semuanya kepada mereka. Bahkan teman-teman dekatku yang datang mengunjungiku pun tampak bingung. Tidak tahu apa yang harus mereka katakan. Hari itu, saat aku sedang di pasar, aku berpapasan dengan beberapa wanita tetangga yang dulu selalu ramah padaku. Mereka berbicara dengan nada yang terlalu tinggi, seolah ingin semua orang mendengar percakapan kami. Saya dengar Sheila pulang ke rumah orang tuanya. Apa benar pernikahannya gagal? Aku terdiam, berusaha mengabaikan suara itu, tetapi salah satu dari mereka melanjutkan. Ya ampun, kasihan sekali. Mereka baru saja menikah, sudah gugat cerai. Kalau saya jadi dia, malu sekali. Setiap kata yang mereka ucapkan terasa seperti hantaman di dadaku. Aku ingin membalas, ingin menjelaskan bahwa aku tidak memilih ini, bahwa aku tidak bisa melanjutkan hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan. Tapi aku tahu, tidak ada kata yang bisa memperbaiki keadaan ini di mata mereka. Mereka tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam hati dan pikiran seorang Sheila. Akhirnya, aku hanya melanjutkan langkahku, berusaha untuk tidak mendengarkan bisik-bisik itu lagi. Tetapi saat aku tiba di rumah, aku merasa seperti ada beban berat yang tak bisa kuletakkan begitu saja. Rina, yang sejak awal menemani dan mendukungku, datang duduk di sampingku. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya, menyentuh bahuku dengan lembut. Aku mengangguk, meskipun di dalam hatiku terasa sangat berat. "Aku harus belajar untuk tidak peduli, kan?" jawabku, mencoba tersenyum meski hatiku terasa kosong. Rina menatapku dalam-dalam, seolah bisa melihat ketidakberdayaku meski aku berusaha menyembunyikannya. "Sheila, kamu tidak bisa terus-terusan seperti ini. Masyarakat mungkin akan bicara, tapi yang lebih penting adalah bagaimana kamu melihat dirimu sendiri. Kamu sudah memilih untuk pergi, dan itu keputusan yang berat. Tidak ada yang bisa mengubahnya." Aku menunduk, memandangi tanganku yang gemetar. Tapi mereka terus menilai, "Rina, mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan aku harus mendengarkan semuanya, setiap hari." "Memang berat," jawabnya pelan. "Tapi kamu tidak bisa hidup hanya untuk memenuhi harapan orang lain. Ini hidupmu, Sheila. Kamu yang tahu apa yang terbaik untuk dirimu." Aku terdiam. Kata-kata Rina seperti pelipur lara, meskipun tak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa sakit yang masih mengendap. Tekanan masyarakat memang tak bisa dihindari, tetapi aku mulai menyadari bahwa jika aku terus mencari persetujuan mereka, aku akan kehilangan diriku sendiri. Aku harus berhenti mengkhawatirkan apa yang orang lain katakan tentangku, dan lebih fokus pada perjalanan yang telah kubuat untuk diriku sendiri. Bukan untuk membuktikan apapun kepada mereka, tetapi untuk diri sendiri, untuk menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati, meskipun dunia sekitar berusaha menghakimi. Hari-hari yang penuh tekanan ini mungkin hanya sementara. Aku tahu bahwa aku akan menemukan cara untuk berdiri tegak, meskipun di luar sana ada begitu banyak orang yang tak mengerti. Karena pada akhirnya, aku adalah orang yang memutuskan jalanku, dan aku akan terus melangkah maju. Setelah aku meninggalkan pernikahan itu, hidupku berputar dalam ruang waktu yang sangat berbeda. Aku memutuskan untuk berhenti mengingat apa yang telah terjadi, meskipun bayangan itu seringkali muncul tanpa diundang. Setiap kali aku menutup mata, aku masih bisa melihat wajah Mas Rino,
masih bisa merasakan sentuhan tangannya, tangan yang dulu mengandung janji dan harapan. Tapi itu semua sudah berubah. Namun, meskipun aku berusaha melupakan, ternyata Mas Rino tidak begitu mudah melepasku. Aku mulai mendengar kabar darinya, bukan dari orang lain, tetapi melalui pesan singkat yang datang tiba-tiba, seringkali di tengah malam. Tidak ada kata-kata manis, hanya kalimat-kalimat singkat yang penuh penyesalan. "Sheila, maafkan aku. Aku menyesal. Aku ingin bicara. Awalnya, aku mengabaikannya. Aku tidak siap untuk bertemu dengannya, untuk mendengar penjelasan apapun yang bisa datang dari mulutnya. Bagaimana bisa seseorang yang telah mengkhianatiku begitu saja berharap aku bisa menerima permintaan maafnya? Bahkan berpikir untuk kembali berdiri di sampingnya terasa seperti pengkhianatan terhadap diriku sendiri. Tapi seiring waktu, rasa penyesalan itu datang dalam bentuk yang lebih halus. Mas Rino mulai mengirim pesan lebih sering. "Aku tidak bisa tidur," tulisnya di suatu malam. "Aku merasa hancur melihat apa yang telah aku lakukan. Aku ingin menjelaskan semuanya, Sheila. Aku merasa ragu." Hati dan pikiranku berperang setiap kali membaca pesan-pesan itu. Di satu sisi, aku tahu bahwa aku harus menjaga jarak dan melanjutkan hidupku tanpa dia. Tapi di sisi lain, ada bagian dari diriku yang masih peduli, yang masih ingin mendengar penjelasannya. Meskipun aku tahu penjelasan itu tidak akan pernah bisa menghapus apa yang telah terjadi. Suatu sore, tanpa aku rencanakan, aku bertemu dengannya di kafe kecil dekat rumah. Ketika aku melihatnya dari kejauhan, aku bisa merasakan ketegangan yang ada di udara. Dia duduk sendiri di meja pojok, tangannya menggenggam secangkir kopi, wajahnya murung dan lelah. Aku bisa melihat bekas-bekas penyesalan yang tertinggal di matanya. Dan meskipun aku tahu bahwa aku tidak seharusnya merasa kasihan, aku tak bisa menghindari perasaan itu. Aku melangkah mendekat, dan ketika dia melihatku, wajahnya seketika berubah. Seperti terkejut, namun ada harapan yang tampak di matanya. "Sheila," ucapnya pelan, hampir tak terdengar. "Kau datang." Aku duduk di hadapannya tanpa banyak bicara. Suasana di antara kami begitu kaku, seperti ada dinding tak terlihat yang membatasi setiap kata. Dia menatapku dengan penuh penyesalan, tapi aku bisa melihat kesulitan di matanya. Rasa cemas menguasai dirinya. "Aku tahu aku tidak berhak untuk meminta penjelasan atau apapun darimu, Sheila," kata Mas Rino setelah beberapa detik hening. "Tapi aku ingin kau tahu satu hal. Aku menyesal. Sangat menyesal." Aku menatapnya, mencoba untuk tetap tenang, meskipun hati ini terasa dipenuhi rasa sakit yang mendalam. "Kenapa kamu lakukan itu, Mas Rino?" Tanyaku dengan suara yang lebih tenang dari yang aku rasakan. "Kenapa kamu tidak bisa setia padaku, padahal kita sudah mengucapkan janji itu di hadapan orang-orang yang kita cintai?" Mas Rino mengalihkan pandangannya, seperti sulit untuk menatapku langsung. "Aku tidak tahu, Sheila," jawabnya dengan suara serak. "Aku merasa terjebak. Aku merasa aku membuat keputusan yang salah, tapi saat itu aku tidak tahu bagaimana cara untuk keluar dari semuanya. Aku tidak tahu bagaimana cara menghadapi pernikahan ini. Aku takut aku tidak akan bisa menjadi suami yang kamu harapkan." Ada kejujuran dalam suaranya, namun itu tidak mengurangi rasa sakit yang kurasakan. Bagaimana bisa dia membiarkan ketakutannya menghancurkan segalanya? Kenapa dia tidak berbicara padaku lebih dulu? Kenapa dia tidak memilih untuk terbuka dan menghadapi masalah bersama? "Jadi kamu memilih melarikan diri dengan mengkhianatiku?" tanyaku, lebih keras kali ini, meskipun aku berusaha untuk tidak terbawa emosi. "Kamu memilih untuk bersama orang lain, bukan hanya menghindar, tapi berkhianat. Itu tidak ada alasan yang bisa membenarkan semuanya, Mas Rino." Dia menundukkan kepala,
seperti merasa tidak punya jawaban lagi. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa memperbaikinya. Aku tahu aku salah. Aku tahu aku menghancurkan segalanya, dan aku tidak bisa mengembalikan waktu. Suasana hening, penuh ketegangan yang menekan. Aku menundukkan kepala, memikirkan semuanya. Mungkin aku bisa memaafkan dia suatu saat nanti, tapi itu tidak berarti aku harus kembali padanya. Aku sudah terluka terlalu dalam, dan aku harus menerima kenyataan bahwa beberapa luka tidak akan sembuh secepat itu. Aku tidak tahu apa yang bisa kita bicarakan lebih lanjut, Mas Rino, kataku akhirnya, menatapnya dengan tatapan yang penuh keputusan. Aku tidak bisa kembali. Aku sudah memilih jalanku. Aku ingin melanjutkan hidupku tanpa ada bayanganmu lagi di belakangku. Ada keheningan panjang setelah kata-kataku itu. Mas Rino hanya menatapku, matanya kosong, tetapi aku bisa melihat keputusasaan di sana. Aku mengerti, katanya pelan. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkanku, meskipun itu tidak akan mengubah apa yang telah terjadi. Aku menatapnya untuk terakhir kali, mencoba menahan diri agar tidak menangis. Aku tidak bisa, Mas Rino. Aku sudah terlalu terluka. Aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sekarang, tapi aku harus melangkah ke depan, tanpa kamu. Dan dengan itu, aku berdiri dan pergi, meninggalkan masa lalu yang terbelah di belakangku. Mas Rino tetap di sana, duduk dengan kepalanya menunduk, seperti seseorang yang kehilangan arah. Tetapi aku sudah melangkah terlalu jauh, dan tidak ada jalan kembali. Aku harus belajar untuk mencintai diriku sendiri sebelum berharap bisa mencintai orang lain. Tahun-tahun berlalu, dan seperti air yang mengalir, waktu terus membawa aku pada sebuah perjalanan yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Kehidupan yang dulu penuh dengan janji dan harapan, kini telah berubah menjadi perjalanan pencarian diri yang lebih mendalam. Aku merasa seperti seseorang yang baru saja keluar dari kehancuran, dan meskipun luka-luka lama masih meninggalkan bekas, aku tahu aku sedang tumbuh menjadi seseorang yang lebih kuat. Setiap hari adalah sebuah tantangan baru. Aku belajar untuk berdiri sendiri tanpa bergantung pada siapapun, bahkan pada kenangan indah yang dulu ada. Hari-hariku dipenuhi dengan rutinitas yang sederhana, namun penuh dengan makna. Pekerjaan yang kujalani memberiku kedamaian dan rasa pencapaian. Aku menikmati setiap momen tanpa rasa terburu-buru, tanpa beban perasaan yang dulu sering menghantui. Namun, seperti yang sudah aku tahu, hidup tidak pernah berjalan mulus tanpa rintangan. Ada kalanya aku merasa kesepian, terutama saat malam tiba. Momen-momen yang dulu diisi dengan obrolan hangat bersama Mas Rino, kini terasa hampa. Bahkan di tengah keramaian, aku terkadang merasa seperti terperangkap dalam dunia yang sunyi. Suatu hari, aku berkesempatan untuk mengunjungi sebuah tempat yang selalu aku impikan. Sebuah galeri seni yang terletak di pinggir kota. Aku sering mendengar tentang tempat itu dari teman-teman, namun aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk mengunjunginya. Galeri ini memiliki koleksi karya seni kontemporer yang menarik, dan aku merasa tertarik untuk menghabiskan waktu sejenak di sana, menikmati keindahan yang ditawarkan. Setelah memasuki galeri, aku mulai berjalan perlahan, menikmati setiap lukisan yang dipajang di dinding. Setiap karya tampak menceritakan sebuah kisah, seolah-olah mereka berbicara padaku. Aku berhenti di depan sebuah lukisan besar, karya seorang seniman muda. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita yang sedang berdiri di tepi jurang, tatapannya penuh harapan, meskipun bayangannya tampak terjatuh ke dalam kegelapan. Aku merasa terhubung dengan karya itu. Wanita dalam lukisan itu seolah mewakili diriku, seorang yang sedang berjuang menemukan kembali dirinya setelah jatuh dalam kegelapan. Aku berdiri di sana cukup lama, membiarkan diriku tenggelam dalam pikiran dan perasaan yang hadir. Tanpa sadar, mataku mulai berkaca-kaca. Bukan karena kesedihan, tetapi karena aku merasa seperti sedang menemukan sebuah bagian dari diriku yang telah lama hilang.
Kekuatan untuk bangkit dari keterpurukan. Kekuatan untuk melanjutkan hidup meskipun ada begitu banyak kenangan yang bisa saja membekapku. Saat aku keluar dari galeri itu, dunia terasa sedikit lebih ringan. Ada perasaan damai yang datang dari dalam diriku, perasaan yang belum pernah kurasakan begitu mendalam sebelumnya. Seolah-olah aku baru saja bertemu dengan diriku yang sejati, tanpa ada keraguan dan kekhawatiran. Hari-hari setelah itu, aku mulai merasa lebih utuh. Aku melanjutkan perjalanan hidupku dengan langkah yang lebih pasti, meskipun masih ada banyak hal yang perlu aku pelajari dan alami. Aku memutuskan untuk melakukan hal-hal yang selama ini aku tunda, seperti menulis jurnal harian, berpergian ke tempat-tempat baru, dan mengejar impian yang sudah lama terpendam. Aku menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil yang mungkin dulu aku anggap remeh. Aku juga mulai membuka hatiku untuk kemungkinan-kemungkinan baru. Meskipun rasa takut dan trauma dari masa lalu masih ada, aku tahu bahwa aku tidak bisa terjebak di dalamnya selamanya. Setiap pertemuan dengan orang baru, aku mulai belajar untuk tidak menutup diri. Aku ingin memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk merasakan kebahagiaan yang sejati, tanpa harus membandingkan dengan masa lalu. Namun, perjalanan ini tidak selalu mulus. Ada kalanya aku merasa ragu, merasa seperti aku tidak cukup baik untuk apa yang aku inginkan. Tetapi, pada saat-saat seperti itu, aku selalu ingat pada satu hal, bahwa perjalanan ini adalah milikku. Aku adalah pengemudi hidupku, dan aku memiliki kekuatan untuk mengubah arah kapan saja. Ketika aku bertemu dengan Mas Rino lagi setelah bertahun-tahun berlalu, aku merasa seperti sudah berada di tempat yang berbeda. Kami bertemu tanpa rencana, di sebuah acara pertemuan alumni di kota. Aku tidak tahu apa yang kurasakan ketika melihatnya berdiri di sana, seperti seorang pria yang telah berubah, tetapi masih menyisakan banyak kenangan di mataku. Ia tidak langsung menghampiriku, tetapi aku bisa melihatnya dari kejauhan, dan aku merasakan perubahan besar dalam dirinya. Ia terlihat lebih dewasa, lebih tenang, dan ada kesedihan dalam matanya yang menunjukkan bahwa ia telah melalui proses panjang untuk belajar dari kesalahan masa lalunya. Kami bertemu di luar ruangan acara, di sebuah sudut sepi taman. Wajahnya yang dulu selalu terlihat penuh kebingungan kini tampak lebih jelas, lebih terbuka. "Sheila," katanya, suara berat namun penuh penyesalan. "Aku tidak tahu harus mulai dari mana." Aku menatapnya dengan lebih tenang, meskipun hatiku masih teringat pada semua yang telah terjadi. "Kamu sudah berubah, Mas Rino," jawabku, mencoba memberi ruang bagi perasaanku yang semakin tenang. "Aku melihat itu." Ia mengangguk pelan. "Aku ingin bicara tentang semua yang terjadi, tentang apa yang salah, dan tentang bagaimana aku menyesal. Tapi aku tahu, itu tidak akan mengubah apa yang sudah terjadi. Aku hanya berharap kita bisa tetap menjadi dua orang yang tidak saling menyakiti lagi." Aku tidak tahu apa yang akan terjadi setelah percakapan ini, atau apakah kami akan pernah kembali seperti dulu. Tetapi aku merasa lebih baik, lebih siap untuk mendengarkan tanpa membawa perasaan lama yang mengikatku. Pada akhirnya, aku tahu bahwa perjalanan ini, meskipun dipenuhi dengan luka, telah membawa aku pada kedamaian yang tidak pernah kubayangkan. Aku telah menemukan diriku sendiri, dan itu adalah hal yang paling penting. Kini, apapun yang terjadi setelahnya, aku tahu bahwa aku sudah cukup kuat untuk menghadapinya. Aku telah belajar bahwa kebahagiaan bukan datang dari orang lain atau keadaan yang sempurna, tetapi dari kedamaian yang kita temukan dalam diri sendiri. Dan saat aku melangkah pergi, tanpa kata-kata lebih lanjut, aku merasa seperti seorang wanita yang telah menemukan kembali jalannya, lebih bijaksana, lebih berani, dan lebih siap untuk menghadapi apapun yang datang selanjutnya. Waktu terus berjalan, dan aku masih merenung tentang pertemuan terakhirku dengan Mas Rino. Aku merasa seperti ada sesuatu yang belum selesai, sebuah bagian dari diriku yang masih terus mencari jawaban.
Meskipun aku merasa lebih kuat dan lebih mandiri daripada sebelumnya, ada bagian hatiku yang merasa bimbang. Apakah aku siap untuk memberikan kesempatan kedua? Bisakah aku benar-benar melupakan semuanya dan memulai dari awal? Aku tidak tahu jawabannya, tetapi aku mulai membuka pikiranku untuk kemungkinan itu. Aku sadar, hidup tidak selalu hitam atau putih. Terkadang, ada ruang untuk abu-abu, untuk memahami bahwa manusia tidak selalu sempurna dan bisa berubah. Mungkin aku bisa memberikan kesempatan untuk perbaikan, untuk masa depan yang berbeda dari masa lalu. Tapi itu semua bergantung pada satu hal. Apakah kami benar-benar siap untuk berubah, bukan hanya untuk satu sama lain, tetapi juga untuk diri kami sendiri? Beberapa bulan setelah pertemuan itu, Mas Rino menghubungiku lagi. Kali ini, tidak ada pesan singkat yang tiba-tiba di tengah malam. Tidak ada kata-kata penyesalan tanpa tindakan. Hanya sebuah undangan sederhana untuk bertemu. Ia meminta waktu untuk bicara, untuk memperjelas apa yang sebenarnya terjadi, dan lebih dari itu, untuk berbicara tentang kemungkinan masa depan yang baru, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang pernah kami bagi. Kami bertemu di sebuah kafe yang tenang, di sudut kota yang sepi. Suasana di sekitar kami terasa lebih santai dibandingkan pertemuan sebelumnya, yang penuh dengan ketegangan dan ketidakpastian. Mas Rino sudah ada di sana lebih dulu. Ketika aku masuk, ia sudah berdiri dan menyambutku dengan senyum kecil yang tidak dipaksakan, sebuah senyum yang lebih tulus dari sebelumnya. "Apa kabar, Sheila?" tanyanya. Suaranya lebih dalam dan lebih tenang daripada yang aku ingat. Sepertinya banyak hal yang telah berubah dalam dirinya. Aku duduk di hadapannya, mencoba menenangkan diri. "Baik," jawabku singkat, meskipun dalam hatiku ada banyak pertanyaan yang belum terjawab. Mas Rino menatapku dengan penuh perhatian, seolah-olah ia ingin memastikan bahwa ia tidak akan kehilangan kesempatan ini. "Aku tahu aku telah menyakiti kamu dengan cara yang tidak bisa aku ungkapkan dengan kata-kata," ucapnya dengan serius. "Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku telah banyak berubah. Aku sudah berusaha memperbaiki diriku sendiri, dan aku ingin memberi kita kesempatan untuk memulai lagi, jika kamu bersedia." Aku diam sejenak, mencoba menyerap kata-katanya. Di satu sisi, aku tahu bahwa aku telah melalui begitu banyak hal sendirian, bahwa aku telah menemukan kekuatan yang lebih besar dalam diriku. Tetapi di sisi lain, ada sesuatu yang menghubungkanku dengan Mas Rino, sebuah ikatan yang tidak bisa dihapuskan begitu saja oleh waktu. Kenangan indah, percakapan-percakapan hangat yang dulu ada, semuanya kembali berputar dalam pikiranku. "Kenapa sekarang, Mas Rino?" tanyaku akhirnya, suaraku bergetar sedikit. "Kenapa baru sekarang kamu ingin berbicara? Apa yang membuatmu yakin bahwa ini bisa berhasil?" Mas Rino menarik napas panjang, seolah mencoba menyusun kata-kata yang tepat. "Aku tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi, Sheila," katanya dengan suara rendah. "Tapi aku bisa berjanji bahwa aku akan berusaha lebih baik. Aku ingin menjadi orang yang pantas untukmu. Aku ingin memperbaiki kesalahan-kesalahan yang telah kulakukan dan memberi kita peluang untuk mencoba lagi. Aku bukan orang yang sama yang dulu." Aku menatapnya lama, merasakan perasaan yang bergejolak dalam hatiku. Apakah aku siap membuka hatiku lagi untuknya? Setelah semua yang telah terjadi? Setelah semua rasa sakit yang aku alami? Aku tidak tahu. Aku masih terhantui oleh masa lalu. Tetapi aku juga tahu bahwa jika aku terus memegang masa lalu, aku tidak akan pernah bisa maju. "Aku tidak bisa memberi jaminan," jawabku akhirnya. Suaraku lebih tenang daripada yang aku rasakan. "Aku butuh waktu untuk memikirkan semuanya. Aku sudah terluka, Mas Rino, dan aku tidak bisa kembali ke tempat yang sama tanpa tahu bahwa kita benar-benar siap untuk berubah. Ini bukan hanya tentang kita berdua. Ini juga tentang diriku. Aku harus bisa mempercayai diriku sendiri terlebih dahulu, sebelum aku bisa mempercayai orang lain." Mas Rino menunduk,
sepertinya menerima jawabanku dengan lapang dada. Aku mengerti, Sheila. Aku tidak ingin terburu-buru. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku siap, dan jika kamu memutuskan untuk memberi kita kesempatan, aku akan berusaha menjadi orang yang kamu harapkan. Kami terdiam beberapa saat, merenung dalam keheningan yang nyaman, meskipun berat. Aku merasa bingung, tetapi juga sedikit lebih lega. Di satu sisi, aku merasa bahwa ini adalah langkah yang benar, bahwa aku seharusnya memberi kesempatan pada diri kami berdua untuk menjadi lebih baik. Tetapi di sisi lain, aku juga tahu bahwa memberikan kesempatan berarti membuka pintu untuk kerentananku, dan itu adalah hal yang menakutkan. Setelah beberapa waktu, aku akhirnya berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, Mas Rino. Tapi aku ingin kita berjalan perlahan. Kita mulai dengan membangun kembali kepercayaan yang hilang, dengan saling belajar satu sama lain. Jika kita bisa melalui itu, baru kita bisa memikirkan apa yang selanjutnya." Mas Rino mengangguk pelan, seolah mengerti bahwa ini adalah keputusan yang harus kami ambil dengan hati-hati. "Aku akan menunggumu, Sheila," katanya dengan lembut. "Aku siap untuk memulai langkah pertama, apapun itu." Dengan kata-kata itu, aku merasa seolah-olah ada harapan baru yang muncul dalam hidupku. Mungkin ini adalah bab baru dalam hidup kami, bukan sebagai pengantin yang pernah ada, tetapi sebagai dua orang yang siap untuk memperbaiki kesalahan mereka dan membangun sesuatu yang lebih baik. Saat aku berdiri untuk pergi, ada perasaan yang lebih ringan di dadaku. Tidak ada janji-janji yang muluk, hanya harapan kecil bahwa mungkin, hanya mungkin, kami bisa saling menemukan kembali dalam cara yang lebih baik. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku merasa siap untuk memberi kesempatan untuk diri kami berdua. Aku melangkah keluar dari kafe itu dengan hati yang penuh dengan pertanyaan, tetapi juga dengan perasaan yang lebih percaya diri. Mungkin inilah langkah yang tepat. Mungkin inilah kesempatan kedua yang kami butuhkan. Tapi apapun yang terjadi, aku tahu satu hal. Kali ini, aku tidak akan kehilangan diriku sendiri. Seiring berjalannya waktu, kami berjalan perlahan, hati-hati, menapaki jalan yang penuh dengan rasa takut, harapan, dan keinginan untuk menjadi lebih baik. Setiap langkah terasa lebih ringan, meskipun masih ada beban yang kami bawa, baik dari masa lalu maupun dari ketidakpastian masa depan. Namun, untuk pertama kalinya sejak kami memutuskan untuk memberi kesempatan, aku merasa bahwa ini adalah perjalanan yang benar, meskipun penuh tantangan. Aku dan Mas Rino memulai dengan percakapan-percakapan kecil yang dulu tidak pernah kami lakukan dengan begitu mendalam. Kami belajar untuk saling mendengarkan, benar-benar mendengarkan, tanpa prasangka atau penilaian. Kami berbicara tentang mimpi, ketakutan, bahkan kegagalan-kegagalan yang tidak pernah kami ungkapkan sebelumnya. Setiap obrolan menjadi sebuah batu loncatan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang satu sama lain. Namun, tidak ada perjalanan yang mulus. Kami masih berhadapan dengan banyak hal yang belum kami selesaikan, banyak kenangan yang harus dihadapi, dan kadang-kadang ada momen di mana perasaan lama datang kembali, mengguncang rasa aman yang sudah kami bangun. Ada hari-hari ketika aku merasa cemas, atau ketika Mas Rino tampak ragu, seolah-olah masa lalu masih mengejar kami. Tapi, kami tidak berhenti. Kami terus berjuang, meskipun terkadang terasa berat. Kami tidak memberi ruang untuk menyerah. Aku mulai merasa bahwa kami tidak hanya sedang membangun kembali hubungan, tetapi juga diri kami sendiri. Aku mulai menemukan kembali versi diriku yang dulu hilang, wanita yang lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih siap untuk menghadapi dunia. Aku tahu siapa diriku sekarang, bukan karena siapa yang aku cintai, tetapi karena aku telah melalui begitu banyak hal yang menguji kekuatanku. Aku merasa lebih percaya diri dalam setiap langkah yang aku ambil, lebih percaya pada diriku sendiri. Mas Rino juga menunjukkan perubahan yang aku mulai lihat. Ia lebih penuh perhatian, lebih sabar, dan lebih terbuka.
Ia mulai menyadari bahwa cinta bukan hanya tentang saling memberi janji, tetapi juga tentang saling menghargai, menerima, dan tumbuh bersama. Kami belajar untuk tidak lagi memandang masa lalu sebagai sebuah beban, tetapi sebagai pelajaran yang membentuk siapa kami sekarang. Kami memilih untuk tidak mengulang kesalahan yang sama dan untuk membangun masa depan yang lebih baik, satu langkah pada satu waktu. Di tengah perjalanan ini, kami memutuskan untuk melakukan sesuatu yang simbolis, sesuatu yang menunjukkan bahwa kami siap untuk melangkah lebih jauh. Kami pergi ke tempat yang memiliki kenangan indah bagi kami berdua. Sebuah taman yang selalu kami kunjungi saat masih berpacaran dulu, sebuah tempat yang penuh dengan kenangan manis, tetapi juga penuh dengan rasa sakit. Kami duduk di bangku taman itu, seperti dulu, tetapi kali ini tanpa beban. Kami berbicara tentang masa depan, tentang apa yang kami inginkan dari hidup kami bersama, dan apa yang perlu kami lakukan untuk mewujudkannya. Sheila, kata Mas Rino, memandangku dengan penuh harapan. Aku tidak bisa menjanjikan bahwa segala sesuatunya akan selalu mudah, tapi aku janji akan berusaha menjadi lebih baik. Aku ingin kita membangun hidup bersama, bukan sebagai bayangan dari masa lalu, tetapi sebagai dua orang yang siap untuk menghadapi apapun yang datang. Aku menatapnya, merasa perasaan yang dulu terkubur kini kembali muncul. Aku juga, jawabku, suaraku tenang dan mantap. Aku tidak mencari kesempurnaan. Aku hanya ingin kita berdua belajar, tumbuh, dan saling mencintai dalam cara yang lebih baik. Tidak ada jaminan, tapi jika kita berusaha bersama, aku percaya kita bisa mencapainya. Hari itu, di bawah langit yang cerah dan dikelilingi oleh pepohonan yang hijau, kami merasa seperti dua orang yang memulai perjalanan baru, tidak lagi terikat oleh masa lalu, tetapi fokus pada masa depan yang ingin kami bangun bersama. Ada keheningan yang nyaman di antara kami, tetapi kali ini, itu adalah keheningan yang penuh dengan kedamaian. Tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi ketakutan, hanya dua hati yang saling berpadu, mencoba untuk membangun harapan baru. Perjalanan kami tidak berakhir di sini. Kami tahu bahwa masih ada banyak hal yang harus kami hadapi, banyak rintangan yang mungkin akan datang, tetapi kami tidak lagi merasa takut. Kami sudah belajar bahwa cinta bukan hanya tentang kebahagiaan yang mudah diraih, tetapi tentang komitmen yang kuat untuk bersama, untuk saling mendukung, dan untuk tetap bertahan meskipun menghadapi kesulitan. Ketika kami memutuskan untuk berdiri di altar untuk kedua kalinya, aku tahu bahwa ini bukanlah sebuah pengulangan dari pernikahan yang dulu. Ini adalah awal yang baru. Kami tidak lagi melangkah dengan harapan kosong atau janji-janji manis. Kami melangkah dengan pemahaman yang lebih dalam, dengan komitmen yang lebih nyata. Kami berdua tahu bahwa cinta sejati bukan hanya ditemukan di dalam kebahagiaan, tetapi juga dalam ketulusan, kepercayaan, dan usaha untuk terus tumbuh bersama. Saat aku mengucap janji pernikahan kali ini, aku merasakannya dengan seluruh hati, tanpa keraguan. Ini bukanlah tentang masa lalu yang sudah berlalu, tetapi tentang masa depan yang akan kami hadapi bersama. Aku tidak lagi takut kehilangan diriku, karena aku tahu bahwa aku sudah menemukan kembali siapa diriku. Aku juga tahu bahwa Mas Rino, yang kini berdiri di sampingku, telah berubah dan siap untuk menjalani hidup bersama dengan penuh tanggung jawab dan cinta yang lebih matang. Ketika kami keluar dari gereja setelah resmi menjadi pasangan suami istri untuk kedua kalinya, aku merasa seperti seorang wanita yang diberi kesempatan untuk hidup lebih penuh, untuk mencintai tanpa rasa takut, dan untuk membangun kehidupan yang lebih baik, bukan hanya untuk diriku, tetapi juga untuk orang yang kucintai. Aku tidak tahu apa yang akan datang, tetapi aku tahu bahwa ini adalah awal yang baru, sebuah bab yang penuh dengan harapan dan kemungkinan. Dan untuk pertama kalinya setelah begitu banyak perjuangan, aku merasa yakin bahwa dari luka yang dalam, kami berhasil menemukan kebahagiaan yang lebih sejati.